Nah, masalah-masalah misalnya dengan osteoporosis dan perkembangbiakan kuman-kuman di dalam tubuh saya rasa sudah cukup untuk mengindikasikan kepada kita bahwa alkalin atau menghasilkan abu alkalin di dalam tubuh akan lebih kondusif untuk kesehatan karena masalah yang ditimbulkan oleh asam sudah mulai begitu banyak. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan pendekatan untuk makan makanan yang lebih alkalin atau memiliki sikap mental atau emosi yang lebih positif sehingga tubuh kita tidak menghasilkan asam atau mendapatkan kecukupan oksigen dengan mengurangi kadar polusi di sekitar kita. Tapi kita kembali lagi ini mengenai nutrisi ya. Jadi kita bahas tentang tantangan bagaimana sih kita menghadapi tantangan nih makanan-makanan yang bagaimana yang bisa menimbulkan dampak alkalin pada saat yang sama juga mendukung kita untuk menurunkan kadar lemak di dalam tubuh, membuat kita menjadi lebih fit dan lebih segar. Kita juga dihadapkan pada berbagai challenges ya, karena di mana anak fitness biasa merasa kalau yang namanya fitness atau aktivitas gaya hidup sehat melalui fitness selalu harus cukup protein. Sehingga protein perlu tinggi, 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 dan tinggi. Padahal sebenarnya sumber protein juga eh, sayangnya merupakan salah satu sumber makanan yang menghasilkan asam di dalam tubuh. Jadi kan agak berkontradiksi nih, di satu sisi kita perlu protein, tapi di sisi lain kok protein menimbulkan asam. Bagaimana kita menyeimbangkannya? Itu menjadi tantangannya sendiri, ya. Dan juga ada kerancuan lagi, tidak semua makanan yang asam, nah ini juga nih, tidak semua makanan yang asam terasa asam di mulut menghasilkan abu asam di dalam tubuh. Ya bisa saja beberapa makanan asam yang terasa asam di mulut, tapi di dalam tubuh menghasilkan abu basa. Kemudian ada juga yang sebaliknya, tidak semua makanan yang terasa tawar atau memiliki tingkat basa yang tinggi saat di luar mulut, saat di dalam tubuh kita tetap menjadi basa, ya bisa saja menghasilkan yang sebaliknya. Dengan tantangan informasi seperti ini, dengan kebutuhan kita akan protein yang tinggi untuk menjaga kesehatan, tapi dengan kemauan kita juga untuk mendapatkan darah yang alkalin, ini semua akhirnya eh, men-challenge kita, terutama di Rain Institute, untuk mencoba menemukan apa sih, coba kira-kira solusi jalan tengahnya untuk baiknya, langkah baiknya untuk menghasilkan satu pola diet yang bagus. Di Rain Fitur akhirnya kami menetapkan kira-kira kriteria apa sih yang dinamakan makanan yang sebaiknya kita konsumsikan ya. Kriterianya adalah yang pertama, kita harus cukup serat dan protein seperti yang tadi sudah disampaikan pada bagian awal CD ini. Kemudian yang kedua adalah memiliki kandungan lemak jenuh yang relatif lebih rendah, ya, gula sederhana juga yang lebih rendah, dan yang kaya akan omega 3, vitamin, mineral, dan air, juga apalagi energi kehidupan. Nanti akan dijelaskan apa itu energi kehidupan. Jadi ini adalah kriteria makanan sehat yang kita coba rangkum dan sampaikan kepada teman-teman. Dan kita akan mencoba sekarang untuk meranking ya makanan, memberikan satu urutan ya apa sih kira-kira yang berhasil, makanan apa yang kira-kira layak menempatkan ranking pertama.